Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di tepang lagi dengan Farhan Asgar Tigor, channelnya para pembelajar. Apa kabar para pembelajar sekalian, dan tentunya sahabat pasti, sahabatnya Farhan Asgar Tigor. Tausiah Jumat pagi hari ini, sebagaimana telah diinformasikan minggu sebelumnya, bahwa tausiah Jumat yang diisi oleh anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 5 Bogor dilakukan pada minggu pertama dan minggu ketiga. Sementara untuk minggu kedua dan minggu keempat akan diisi oleh Sohibul Channel dan tim Rohis SMP 5 atau sahabat-sahabat pendakwah lainnya. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama tausiah Jumat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Mahmudin. Kepada Bapak Ustadz Mahmudin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, apa kabarnya kalian hari ini semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu kegiatan di hari Jumat, walaupun melalui video ini, tapi mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji bisa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita walaupun dari rumah masing-masing, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan termasuk kita semua sebagai umat yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada hari ini, di kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat ini, Bapak ingin menyampaikan satu materi yang sangat penting untuk kita sama-sama amalkan, untuk sama-sama kita laksanakan, yaitu melaksanakan amalan ibadah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, waratilil Qur'ana tartila. Bacalah olehmu Al-Quran dengan baik dan benar. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan secara mutawatir atau berangsur-angsur, diawali dari surat Al-Fatihah, di akhir surat An-Nas, dan apabila membacanya itu menjadikan ibadah buat kita. Oleh karenanya, mari kita laksanakan, kita dawamkan membaca Al-Quran di rumah kita. Jadilah kita sebagai generasi Qur'ani.
Generasi Qur'ani adalah generasi yang cinta kepada Al-Quran, generasi yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Karena Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, dzalikal kitab, itulah Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia. Sudah jelas firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ini menjelaskan kepada kita Al-Quran adalah salah satu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kita baca, apa yang kita amalkan, mudah-mudahan ini menjadi penolong buat kita di yaumil akhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadisnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat buat orang yang membacanya. Tetapi bagaimana orang yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang diberikan syafaat oleh Al-Quran? Tentunya sebagaimana firman Allah tadi, waratilil Qur'ana tartila, dengan bacaan-bacaan yang baik, bacaan-bacaan yang benar, bacaan-bacaan yang sesuai dengan ilmu tajwid. Oleh karenanya bagi yang belum bisa baca Quran, mari kita belajar. Apalagi di masa pandemik ini, kita lebih banyak berada di rumah. Kita manfaatkan waktu untuk senantiasa taqarrub ila Allah dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak melaksanakan amalan-amalan ibadah, memperbanyak sholat sunnah. Biasanya kita sholat wajib saja, ya. Mari kita laksanakan sholat sunnah, kita dawamkan sholat sunnah. Setelah itu kita dawamkan membaca Al-Quran. Yang penting continue kita laksanakan itu, bukan sewaktu-waktu, tapi setiap hari minimal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat kita baca. Mudah-mudahan itu yang akan menjadi amal ibadah buat kita, dan insya Allah disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadisnya tentang bagaimana keutamaan membaca Al-Quran. Man qara'a al-Qur'ana wa huwa fi salati kana lahu bi kulli harfin 100 hasanah. Siapa orang yang membaca Al-Quran di dalam salat, maka setiap satu huruf dibalas oleh Allah 100 kebaikan pahala. Wa man qara'a al-Qur'ana fi ghairi salati ala wudu'in falahu bi kulli harfin 25 hasanah. Barang siapa membaca Al-Quran di luar salat dalam keadaan berwudu, maka tiap huruf baginya pahala sebanyak 25 kebaikan. Wa man qara'a al-Qur'ana ala ghairi wudu'in falahu 10 hasanah. Barang siapa membaca Al-Quran tanpa wudu, maka baginya 10 kebaikan. Oleh karenanya, mari di masa pandemik ini kita perbanyak amalan-amalan soleh
amalan-amalan ibadah kepada Allah, taqarrub ila Allah dengan banyak-banyak zikrullah, membaca sholawat, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan soleh lain. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabah virus yang sedang melanda bukan hanya Indonesia tapi dunia, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita kembali hidup normal, khususnya keluarga besar SMP 5. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan, Allah berikan kesehatan, sehat wal afiyah, dijauhkan dari balahi, dijauhkan dari virus, ya. Dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti kita bisa berkumpul, belajar normal kembali di sekolah yang kita cintai. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita dawamkan, kita biasakan setiap hari untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi generasi Qurani, generasi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.